Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Oktavia Andriani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus. Satu, calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Dua, calon guru penggerak mampu membuat rencana perubahan secara rinci dengan menggunakan format bagja. Panduan pertanyaan. Satu, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Dua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Tiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan atau keterkaitan dengan modul lainnya atau sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran pada modul ini. Kesimpulan dan juga koneksi antara semua materi. Kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengenali, menggali, menganalisa, dan memetakan potensi sumber daya atau aset utama daerah atau sekolahnya dengan pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking. Selanjutnya, memanfaatkan dan memberdayakan aset-aset tersebut seoptimal mungkin untuk mewujudkan perubahan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro. Pembelajaran harus berpihak pada murid. Dengan bekal pendekatan berbasis aset, maka implementasi saya sebagai pemimpin pembelajaran yaitu saya harus selalu berpikir positif dan berusaha untuk bisa mengidentifikasi apa yang ada di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Implementasi pembelajaran yang sudah saya lakukan, yang pertama di lingkungan kelas, yang pertama memfasilitasi siswa untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Dua, berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu dalam mengelola sumber daya. Tiga, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kebutuhan kelas. Lalu selanjutnya implementasi di lingkungan sekolah. Yang pertama, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Dua, memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal. Tiga, berkolaborasi dengan rekan guru untuk melakukan pemetaan sumber daya sekolah dan pemanfaatannya. Dan yang terakhir, implementasi di lingkungan sekitar sekolah. Yang pertama, dengan berkolaborasi dengan wali murid untuk mendukung program sekolah. Dua, bekerja sama dengan pihak lain seperti puskesmas, pemerintah desa, dan lain-lain. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sekolah memiliki 7 aset utama dalam mengembangkan sumber daya, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal alam atau lingkungan, modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya. Dengan pengelolaan sumber daya yang tepat, murid dapat merasakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, terstimulasi, dan terorganisir dengan baik. Hal ini juga memberi mereka kesempatan yang lebih baik untuk memahami materi, mengembangkan keterampilan, dan mencapai hasil belajar yang lebih tinggi.
Contoh implementasi yang pertama, model manusia. Kepala sekolah dan guru yang memiliki komitmen untuk membangun pendidikan di sekolah. Dua, modal fisik. Sarana dan prasarana jika dikelola dengan baik akan mendukung kegiatan belajar mengajar sehingga berkualitas pembelajaran yang dilakukan akan dapat meningkat. Selanjutnya, modal sosial. Paguyuban kelas atau paguyuban sekolah menjalin kekeluargaan dan komunitas antara wali murid dan pihak sekolah. Selanjutnya, modal alam atau lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran. Selanjutnya, modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kerjasama sekolah dan pemerintah daerah juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Lalu selanjutnya modal finansial. Pemanfaatan dana BOSP secara efektif untuk mendukung proses pembelajaran menjadi lebih baik. Lalu yang terakhir modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah seperti sholat zuhur berjamaah, pembiasaan sholat duha, dan doa bersama. Contoh implementasi. Modal manusia sebagai sumber daya manusia yaitu guru dan tenaga kependidikan sebagai salah satu modal berkorelasi langsung pada peningkatan pembelajaran yang berkualitas. Sekolah dapat memotivasi guru untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri melalui BIMTEK, diklat, workshop, dan kegiatan lain yang mendukung kompetensi yang dimiliki. Pengelolaan modal lingkungan dipadu dengan modal fisik akan berkorelasi dengan peningkatan pembelajaran murid. Lingkungan sekolah yang kondusif dari segi sosial maupun politik akan menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Sumber daya ini sebagai aset sekolah dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengelolaan modal lingkungan dipadu-padankan dengan modal fisik akan dapat berkorelasi dengan peningkatan pembelajaran murid. Lingkungan sekolah yang kondusif dari segi sosial maupun politik akan menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, berpihak pada murid. Sumber daya ini sebagai aset sekolah dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Model fisik adalah bangunan dan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan bentuk dan pemanfaatannya. Misalnya gedung utama, sarana prasarana pendukung di sekolah. Modal finansial dengan membuat rencana kerja anggaran sekolah atau RKAS sesuai dengan prioritas dan kebutuhan sekolah sehingga mendukung untuk keberlangsungan proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Modal politik berupa kerjasama atau kemitraan dengan instansi atau dinas terkait yang di pemerintah daerah untuk mendukung program-program sekolah. Modal agama dan budaya untuk membantu pembelajaran menjadi lebih berkualitas, yakni melestarikan budaya kearifan lokal, misalnya belajar tari tradisional dan kegiatan religi berupa pondok Ramadan untuk memperingati hari besar nasional keagamaan, melibatkan tokoh agama yang ada di sekitarnya. Keterkaitan dengan modul 1. Modul 1.1. Dengan penerapan pendekatan pembelajaran berpihak pada murid, guru dapat menciptakan budaya kerja yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu murid dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Modul 1.2. Dengan menggabungkan peran sebagai pemimpin pembelajaran dan pengelola sumber daya, guru dapat menciptakan lingkungan yang efisien, produktif, dan mendukung perkembangan siswa serta kesuksesan sekolah secara keseluruhan. Modul 1.3. Dengan menggabungkan visi guru penggerak dengan pemahaman yang baik tentang kebutuhan siswa dan tentang pendidikan, guru dapat mengelola sumber daya dengan baik untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Modul 1.4.
Dengan membangun budaya positif sekolah, guru dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan memaksimalkan pengelolaan sumber daya sehingga memberikan dampak positif bagi pembelajaran dan pertumbuhan siswa. Keterkaitan dengan modul 2. Yang pertama, keterkaitan dengan modul 2.1. Dalam mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita memerlukan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Misal sumber daya manusia, sumber daya lingkungan alam, finansial, fisik, dan lain-lain. Keterkaitan dengan modul 2.2, kompetensi sosial emosional sangat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya. Dengan kematangan sosial emosional, maka pengelolaan lebih optimal. Modul 2.3. Mengelola sumber daya yang ada dapat dilakukan dengan teknik coaching. Dengan menggunakan teknik coaching, pemberdayaan terhadap warga sekolah menjadi lebih optimal sehingga terjadi peningkatan kualitas yang ada di sekolah. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 3.1. Mengelola sumber daya membutuhkan kemampuan mengambil keputusan yang tepat, efektif, dan berbasis nilai-nilai kebajikan sehingga peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam prosesnya akan selalu berhadapan dengan dua situasi, yaitu dilema etika dan bujukan moral yang dituntut pada pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam pengambilan keputusan yang baik, diharapkan pada pengambilan keputusan tersebut dengan mengedepankan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, yaitu dengan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Prinsip tersebut sangat penting karena hal ini sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelum mempelajari dan memahami modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya cenderung masih berfokus pada berpikir akan kekurangan yang saya miliki. Saya belum sepenuhnya mengenali aset atau kekuatan yang ada dan masih cenderung berpikir berbasis masalah. Dalam langkah-langkah pengelolaan kelas atau pengambilan keputusan, lebih banyak berpikir pada kekurangan atau masalah. Hal ini menyebabkan perasaan pesimis, keraguan, negatif, sehingga berakhir dengan kegagalan. Setelah mempelajari modul 3.2 ini, wawasan dan pola pikir mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya menjadi terangsang dan berubah. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus cermat dalam melakukan identifikasi akan aset dan kekuatan yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan agar menjadi pribadi yang lebih optimis, dapat memanfaatkan aset secara optimal, dan tentunya kualitas pembelajaran akan meningkat. Demikian koneksi antar materi modul 3.2. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.